الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Nanti kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang dimana pada bulan Zulhijjah ada satu perintah, ada satu syariat yang diturunkan kepada manusia yang beriman. Syariat itu ialah syariat ibadah kurban. Syariat ibadah kurban adalah syariat tertua sepanjang sejarah manusia. Dimulai sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, dipertegas pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan sangat dianjurkan pada saat zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat sejarah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mempertegas syariat ibadah kurban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, perintah itu atau syariat itu disampaikan melalui mimpinya selama 3 malam berturut-turut. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Ibrahim, potong anakmu. Wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Wahai Ibrahim, korbankan anakmu. Ibrahim teringat tatkala dulu Ibrahim ketika lama menunggu seorang anak. Ibrahim terus berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabb, berikan, karuniakan aku seorang anak yang soleh. Di samping itu pula Ibrahim tak berhenti-hentinya untuk ibadah dan berkurban. Bahkan tercatat dalam sejarah, dalam riwayat, Ibrahim pada saat itu ketika belum diberikan seorang anak, Ibrahim berkorban 300 ekor kambing, 1000 ekor kambing, 300 ekor unta, dan 300 ekor sapi. Dengan perbuatan itu Ibrahim mendapati pujian. Semua manusia pada saat itu memujinya, bahkan malaikat pun ikut memujinya. Timbul sebuah ujub pada diri Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merasa bangga. Ini belum seberapa, kata Ibrahim. Kalaulah seandainya anakku nanti dikasih oleh Allah, diberikan anak oleh Allah, anak itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kusembelih, maka aku siap menyembelihnya. Begitu kata Ibrahim alaihissalam. Datanglah memang mimpi itu. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Memang benar Ibrahim telah diberikan seorang anak, dan ternyata memang anak itu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Perintah itu disampaikan melalui mimpinya 3 malam berturut-turut. Sampai akhirnya Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah itu
diajaklah Ismail yang pada saat itu sedang remaja, sedang senang-senangnya bermain, disampaikanlah kepada anaknya tercinta itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai Ismail, anakku tercinta, sungguh aku melihatmu di dalam mimpiku bahwasanya aku sedang menyembelihmu. Ibrahim kembali berkata, fanzur madza tara, maka pikirkan bagaimana pendapatmu wahai anakku. Namun perhatikan Ismail alaihissalam dengan sopan, dengan lembut menyampaikan, qala ya abati, wahai ayahku tercinta tersayang, if'al ma tu'mar, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan wahai ayahku, kalau memang ini benar perintah Allah, laksanakan, sembelih leherku, potong leherku. Begitu kisah pengorbanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Dari kisah ini dapatlah kita ambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran yang pertama. Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam tatkala diuji oleh Allah, maka ujian itu dijadikan sebagai sarana untuk semakin taat, untuk semakin dekat, untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah itu banyak. Perintah Allah itu ujian bagi kita, larangan Allah itu ujian bagi kita. Hari ini kita sedang diuji dengan perintah Allah, dengan melaksanakan salat Jumat. Maka sungguh jadikan salat Jumat ini sebagai sarana kita untuk semakin taat, dekat, takwa sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Perintah untuk menyembelih anaknya itu dijadikan sebagai sarana untuk semakin taat, dekat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua, untuk menjadi seorang yang taat, dekat, takwa sama Allah Subhanahu wa taala, mesti dan harus diiringi dengan perjuangan dan pengorbanan yang sungguh-sungguh. Mari kita belajar pengorbanan yang telah disampaikan pada kisah tadi. Tatkala Ibrahim alaihissalam berani menyembelih anak tercintanya, padahal anak itu adalah anak yang dinanti-nanti sekian lama, padahal anak itu anak yang paling tercinta dan tersayang, tapi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya hanya untuk menaati, hanya untuk melaksanakan perintah Allah. Begitu pula Ismail alaihissalam, dikatakan yang qala abati if'al ma tu'mar, lakukan saja kalau diperintah Allah wahai ayahku. Ismail sanggup mengorbankan dirinya, Ismail sanggup mengorbankan hidupnya, Ismail sanggup mengorbankan jiwanya, kebahagiaannya hanya untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar perjuangan dan pengorbanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam pada kisah yang sudah kita sampaikan tadi, dan kisah itu pun disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat ke-100 sampai 110. Silakan nanti kita buka kembali Quran itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu pesan yang kedua ini ditegaskan lagi oleh khatib, untuk semakin taat, dekat, takwa sama Allah butuh yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Begitu pula saat ini kita diuji oleh Allah, kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin taat dengan Allah, kita ingin takwa dengan Allah, diperintahkanlah kita untuk melaksanakan salat Jumat. Dan salat Jumat ini bukanlah dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki semangat perjuangan dan pengorbanan. Kita lihat ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila telah datang panggilan seruan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan segala aktivitas. Hari ini kita sudah bisa berjuang dan berkorban untuk melaksanakan perintah Allah salat Jumat ini. Kita tinggalkan pekerjaan kita sebentar, kita tinggalkan aktivitas sebentar untuk
melaksanakan perintah salat Jumat ini. Maka begitu pula perintah-perintah Allah yang lain, larangan-larangan Allah yang lain mesti kita jadikan sebagai sarana untuk taat dan takwa kepada Allah dengan modal semangat juang dan pengorbanan. Yakinlah jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang berjuang, orang yang berkorban dalam menaati segala perintah Allah, nanti di akhirat, nanti di yaumul qiyamah, mereka akan termasuk wujuhu yauma idzin na'imah. Mereka termasuk orang-orang yang tersenyum gembira, tersenyum bahagia. Kenapa mereka tersenyum gembira dan bahagia? Lisa'riha radiyah, karena mereka telah melihat hasil perjuangan mereka, hasil pengorbanan mereka ketika hidup di dunia. Fi jannatin 'aliyah, dan mereka nantinya akan menepati sebuah tempat yang tinggi. Itulah tempat tertinggi yang diperuntukkan oleh orang-orang tertinggi, yaitu surga, jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang berusaha semakin taat, dekat, takwa kepada Allah dengan modal semangat juang dan pengorbanan, dan mudah-mudahan di akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapati surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin.